Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapitri dari PGMI 1 Lokal A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contohnya. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia dan merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Jadi contoh sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita mengimani Tuhan yang Maha Esa, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian toleransi antar umat beragama, serta tidak merendahkan atau mencemooh agama lain atau pemeluk agama lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan hak asasi manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita memiliki banyak sekali bahasa dan kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, serta melestarikan budaya adat istiadat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian mengedepankan toleransi dan keadilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus mengedepankan sikap adil terhadap sesama dan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, serta kesejahteraan negara harus lebih penting dibandingkan kemakmuran pribadi diri sendiri. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara. Jadi Pancasila merupakan ideologi suatu negara, dan Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dinyatakan bahwa negara Indonesia negara yang religius, negara yang percaya kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila? Berikan contohnya. Jadi, civil society merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila. Jadi, ketika bangsa Indonesia sudah berpegang teguh dengan sistem demokrasi Pancasila, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang hidup dalam kehidupan masyarakat madani yang makmur sentosa. Jadi, demokrasi yaitu demos, rakyat, dan kratos itu pemerintah. Jadi, pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang penuh peranan penting. Kemudian masyarakat madani, masyarakat yang beradab dalam membangun kehidupan. Jadi, misalkan pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana masyarakat madani berperan sebagai advokasi, yaitu ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Berikutnya pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Berikan contohnya. Jadi, Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional itu yang berakar pada kebudayaan nasional, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pedoman Indonesia, contohnya sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Artinya setiap ilmuwan itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kemudian pertanyaan yang nomor 5. Berikan contoh HAM dalam Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu bebas memeluk agama yang dipercayainya atau diyakininya. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di sini kita dapat menyimpulkan yaitu
bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi martabat manusia, kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri. Kemudian selanjutnya yaitu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dan mengadakan rapat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Kemudian sila kelima yaitu Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa bangsa Indonesia itu bebas memiliki hak dan jaminan sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian pertanyaan yang nomor 6 yaitu jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Berikan contohnya. Tantangan Pancasila di masa yang akan datang seperti munculnya gerakan-gerakan radikal, kemudian timbulnya konflik antar negara, kemudian masalah disintegrasi bangsa, kemudian untuk peluang kemudian yaitu peluang Pancasila di masa yang akan datang, di mana di masa yang akan datang teknologi akan semakin pesat perkembangannya. Kita dapat mengakses nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Terima kasih. Itu yang dapat ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.